Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nelson Edo, NIM 201111061870. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran PSSD, kelas D11, Prodi PGSD. Dosen pengampu Yuliana Yuneta Seran MPD. Pada pembelajaran kali ini saya mengambil tema 7 subtema 3 kelas 5 peristiwa mengisi kemerdekaan. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di sini saya akan mengaitkan makalah kami yaitu tentang metode. Metode merupakan suatu cara yang digunakan seorang guru agar siswa dapat belajar seluas-luasnya dalam rangka mencapai tujuan pengajaran secara efektif. Di sini ada 11 metode. Yang pertama metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, kerja kelompok, demonstrasi, metode karyosata, simulasi, inquiry, bermain peran, dan sosial drama. Baik, di sini kita memasuki materi yaitu tentang pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan, tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga manusia seutuhnya. Pembangunan tidak dapat dilakukan jika kita belum merdeka dan berdaulat. Sebagai sebuah negara dan bangsa yang diwakili dunia, oleh karena kita sudah merdeka, ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Kemerdekaan negara Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini Indonesia telah merdeka dan berdaulat, namun banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisi dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya, seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Nah, teman-teman, coba teman-teman sebutkan 3 cara untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. 3 cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Pertama, mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya sendiri. Yang kedua, rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup serta nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Sebagai seorang siswa, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan cara belajar dengan tekun. Materi selanjutnya itu tentang pembangunan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang berikut dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia guna mencapai kesejahteraan. Contohnya seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan tempat ibadah, pembangunan pasar, dan pembangunan sekolah. Faktor pendukung pembangunan Indonesia. Pertama itu sumber daya alam. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di Pulau Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas.
Sedangkan yang kedua itu sumber daya manusia. Penduduk yang besar pada suatu sisi dapat mendorong pembangunan karena perkembangan itu memungkinkan pertambahan tenaga kerja dari masa ke masa. Sedangkan faktor penghambat pembangunan Indonesia, yang pertama itu SDM yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah menghambat pembangunan. Yang kedua, sumber daya modal atau investasi. Investasi di Indonesia masih rendah, padahal modal sangat dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Yang ketiga, teknologi masa rendah. Penggunaan teknologi yang rendah menyebabkan ketidakefisien dan produktivitas yang rendah. Yang keempat itu perkembangan penduduk. Jumlah penduduk yang besar tapi tidak berkualitas karena tidak disertai pendidikan, maka terjadilah masyarakat yang tidak produktif, dapat menjadi beban bagi pembangunan. Yang kelima itu birokrasi buruk. Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Materi selanjutnya yaitu peristiwa lahirnya Pancasila. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kartakama karangan Mpu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Mpu Tantutelar. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu, sendi yang 5, pelaksanaan kesusilaan yang 5. Sedangkan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5, sedangkan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apakah teman-teman tahu 3 tokoh siapa yang mengusulkan 5 dasar negara Indonesia? Berikut usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Yang pertama itu pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. M.A. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama itu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama itu internasionalisme, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya yaitu kegiatan melestarikan budaya. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keragaman. Untuk bisa mempunyai sikap menerima suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu akan makin tidak terasakan. Kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan
Utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada, kata Bung Karno, bersatu karena nekat. Berikut ini adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya masyarakat lain. Yang pertama itu, menerima keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Yang kedua, mempelajari kesenian daerah lain. Dan yang ketiga, mengembangkan budaya daerah sendiri. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih.